Iya, Ya, dibuka dulu. suaranya jelas. Kebetulan lagi hujan, Pak. Jadi Oh, ini apa? Kadang-kadang ya begitu sinyalnya. Tapi nggak apa-apa. oke. Bagus kok, bagus. Iya. Kedengeran jelas. Iya. Bu Ai bisa dengar ya? Bisa, Pak. Jelas ya. Oke. Bu Ayu, bagaimana suara saya di Jogja? Bu Ayu, suara saya bagaimana? Bu Harni di Gemolong, bagaimana suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Bagaimana Dokter Syafiq, suara saya di kantor Dokter Syafiq? Sangat jelas. Sangat jelas, mantap. Berarti semua sudah jelas. Sekarang saatnya untuk memulai acara yang kita tunggu-tunggu hari ini. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 13 kita punya seminar ilmiah kesehatan dengan narasumber kita yang selalu setia menemani kita, Bapak Dr. Syafiq ya. Nah, hari ini kita membahas topik yang pasti menarik ini, terutama di masa sekarang ya, yaitu vitamin D. Wow, luar biasa ya, vitamin D. Apa itu vitamin D? Kenapa penting, terutama zaman sekarang ini ya? Dr. Syafiq, narasumber kita sudah siap menjelaskannya. Teman-teman semua pasti sudah siap menyimaknya. Seraya nanti pasti banyak pertanyaan akan diajukan. Baik, kita langsung kepada narasumber kita, Bapak Dr. Syafiq. Silakan, Dr. Syafiq. Sebentar. Bentar ya, tunggu dulu. Teknisinya akan sedang OTW menuju ke kantor Dr. Syafiq ya. OTW dibalik WTO. Oh ya, WTO itu apa ya? Oh, Organisasi Perdagangan Dunia ya. Ya. Ada juga ini organisasi tinju kelas berat WTO. Selamat siang para pendengar sekalian peserta seminar. Hari ini saya mulai dengan hal baru, ilmu baru, bahwa ternyata manusia itu 50% manusia, 50% bakteri dan kuman dan virus. Jadi dalam tubuh kita itu 50%-nya adalah bakteri dan kuman yang namanya mikrobiom atau simbiom yang berupaya untuk menjaga homeostasis tubuh kita. Jadi kalau kita misalnya membersihkan tangan, jangan terlalu bersih sebab nanti bakteri-bakteri yang ada di kulit Anda akan ikut mati. Ya, jadi penting sekali. Nah, di sini ternyata dalam teori ini mengatakan bahwa kesehatan itu adalah mekanisme pertahanan. Tubuh mempunyai pertahanan yang pertama adalah angiogenesis. Ya, semuanya orang sakit itu karena problem di angiogenesis. Angiogenesis adalah aliran darah pada tubuh. Yang kedua adalah modifikasi DNA. Yang ketiga adalah proses regenerasi. Yang keempat adalah mikrobiom, bakteri-bakteri dan virus yang ada di tubuh kita. Dan yang terakhir adalah sistem imun. Jadi semua penyakit tergantung kepada 5 faktor ini. Dan semua ini kita dapati pada makanan yang telah ada di sekeliling kita. Nah, ternyata jumlah kuman dan bakteri tadi dimulai saat kita lahir. Kemudian menjadi bayi, disusui oleh ibu, gitu. Nah, ternyata ini warna-warna ini menunjukkan berbagai macam kuman yang ada di situ. Ya. Kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa dan menjadi tua yang tentunya kalau pada prasetua akan terjadi adanya penurunan. Sehingga dengan demikian semua kuman-kuman yang ada pada orang tua ini adalah menurun. Sehingga gangguan orang tua mudah kena sakit. Jadi manusia adalah holobiont, ya.
atau hologenom, yang merupakan campuran 50% sel manusia, 50% adalah kuman-kuman. Jadi tubuh kita adalah pembawa kuman-kuman banyak. Tapi kuman-kuman tadi berfungsi untuk membantu kita mempertahankan supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, sekarang apa gunanya matahari? Sinar matahari secara langsung mempengaruhi otak, yaitu glandula pineal gland, ya, kelenjar pineal. Karena dia kelenjar ini akan bisa menghasilkan yang namanya melatonin, suatu antioksidan yang sangat kuat dan sangat penting agar supaya kualitas tidur kita bisa membantu mencegah depresi. Sinar matahari juga akan memperkuat imunitas. Sinar matahari bisa menurunkan resiko kanker. Sinar matahari bisa memperbaiki daya ingat kita, dapat memperbaiki tidur kita, dapat memperbaiki kesehatan tulang kita, dan juga penyakit-penyakit kulit kita, dan bisa fungsi otak juga makin baik, dan juga bisa menurunkan tekanan darah. Anda lihat di sini, sinar matahari pada pagi hari akan memproduksi melatonin. Dan melatonin tadi bisa meningkatkan autofagi, yaitu kemampuan sel-sel bisa membersihkan sel-sel yang sudah aus, termasuk kuman dan bakteri-bakteri yang berbahaya, sehingga kita pada orang puasa itu merupakan proses autofagi. Ya, jadi orang yang berpuasa itu justru makin sehat. Kemudian melatonin tadi akan masuk mempengaruhi, mengontrol mitokondria DNA, sehingga terjadilah energi yang cukup. Sehingga dengan demikian kalau kita malam hari akan berhenti, maka tidak ada sakit. Jadi dengan demikian matahari juga meregenerasi siklus melatonin dalam tubuh. Ini yang lihat sinar matahari menggambar, ya, kemudian diterima oleh traktus retinohipotalamicus, kemudian masuk ke dalam sini. Terjadi di sini ada epiphysis atau pineal gland yang mengeluarkan melatonin, dan melatonin tadi akan interaksi antara melatonin dan vitamin B akan bisa menuju ke reseptor, kemudian memperbaiki kondisi tubuh kita. Nah, sinar matahari terdiri atas sinar ultraviolet C, B, dan A. Ini adalah lapisan ozon. Kita ketahui bahwa lapisan ozon sekarang makin lama makin menipis, sehingga terjadilah gangguan pada banyak penyakit pada kulit. Nah, ini sinar ultraviolet A, B, dan C. Frekuensinya 4000 nanometer, ada yang 320 dan sebagainya. Nah, apabila ini terjadi, maka efek daripada biologi ultraviolet A adalah sebagai mengadakan kerusakan oksidatif, ya, sehingga menimbulkan juga modifikasi basa dan juga menimbulkan kerusakan-kerusakan pada jaringan. Sedangkan yang beta itu akan memperbaiki perubahan-perubahan pada siklus sel dan juga bisa menimbulkan siklopirimidin dimer, mutasi serta fotoproduk. Ini Anda lihat bahwa di sini ada physical sunscreen, ada chemical sunscreen. Jadi kadang-kala kita menggunakan zat-zat yang dilapisi pada kulit supaya kita tidak terkena terbakar dan sebagainya. Dan ini juga bisa mempengaruhi sinar ultraviolet tadi. Jadi ini sinar matahari akan merefleksikan radiasi. Kemudian dari sini akan terjadi radiasi langsung. Di sini juga akan terjadi radiasi yang difus. Jadi kita perlu sinar matahari. Sinar matahari, ya, ini kita adalah di daerah tropis, sehingga dengan sinar mataharinya cukup. Sedang dari sini sinar mataharinya sedikit. Nah,
jadi sinar matahari tadi ada yang diserap oleh permukaan bumi, kemudian ada yang dikembalikan, ya, sebanyak 4%, ada yang 20%, ada yang 6%, ada yang melalui awan, ada yang langsung, ya. Ini 25% direfleksikan oleh atmosfer dan oleh awan, 5% direfleksikan langsung dari permukaan, sedangkan 50% diserap oleh permukaan tanah, kemudian 40% ditransferkan diradiasikan ke seluruh alam semesta. Nah, inilah sinar matahari. Kulit sinar matahari terdiri atas lapisan-lapisan, di mana di dalamnya di sini ada core-nya yang namanya struktur internal tadi, dan inilah ada 15 fungsi kesehatan sinar matahari tadi. Mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2, mencegah terjadinya defisiensi vitamin D, meningkatkan imunitas, mengurangi resiko kanker, menurunkan tekanan darah, membantu terjadinya kekurangan berat badan, dan juga memperbaiki darah, memperbaiki tidur, memperbaiki gejala-gejala Alzheimer, menyembuhkan penyakit-penyakit kulit, juga merupakan memperbaiki kesehatan tulang, serta menyembuhkan depresi, serta memperbaiki kesehatan mata, dan memperbaiki fungsi otak. Jadi ada 15 fungsi daripada sinar matahari ini. Bahayanya sinar matahari yang terlalu banyak, bisa merusak mata, bisa menimbulkan stroke karena sinar matahari, jadi dia pingsan. Kemudian juga bisa menimbulkan cepat penuaan kulit, serta menimbulkan luka bakar pada wajah. Berapa lamanya kita kena sinar matahari adalah tergantung pada sudut dari sinar ultraviolet B, yaitu di sini kira-kira jam 11 sampai jam 3 sore tanpa ada menggunakan krim penutup pelindung matahari. Kemudian pada masa kering, yaitu April sampai September, dan di sini juga tidak perlu digunakan pemerahan sebagainya, dan dikerjakan selama 15 sampai 20 menit di bawah sinar matahari pada jam 11 sampai jam 3. Ini sudut dari ultraviolet, ya, 20 menit. Kalau jogging 1 jam, kalau main golf pada 3 jam, ya. Sehingga dengan demikian banyaknya indeks ultraviolet makin lama makin baik. Sinar matahari ini diulang-ulang akan merubah dehidrokolesterol menjadi dekalsiferol, yaitu vitamin D3. Kemudian vitamin D3 tadi oleh hati, oleh karena adanya intake makanan dari tumbuhan yaitu D2 dan D3 dari ikan dan dari daging, kemudian diubah menjadi 25 hidroksi vitamin D3. Dan D3 ini masuk ke ginjal, di sini mempertahankan keseimbangan kalsium dalam tubuh. Jadi vitamin D dan kalsium ada kerjasama. Sama aja di sini, ya. Jadi sinar matahari bisa menimbulkan oksidatif stres, bisa juga merusakkan DNA, tergantung dari lamanya tadi. Ya. Inilah zat-zat yang seringkali dipakai untuk pemoles wajah, untuk menghindari sinar matahari. Macam-macam, ya, ada yang sistemik, ada yang anorganik, ada yang organik, yang semua efeknya juga bermacam-macam. Nah, kembali kepada vitamin B. Vitamin B adalah vitamin yang larut dalam lemak. Jadi vitamin B adalah suatu senyawa sterol yang mengandung nukleosteroid, yaitu sikloentanoperhidropenanterin ring, cincin. Vitamin B ini adalah fungsinya seperti hormon. Ada 3 bentuk vitamin B. Vitamin B dalam diet, yaitu terjadi
yang datang dari tanaman yang namanya ergokalsiferol dan cholecalciferol. Kembali, manfaatnya vitamin B adalah memperkuat sistem imun, melawan osteoporosis, memperkuat otot, memperkuat sistem pernapasan, memperkuat jantung, mengurangi hipertensi, merupakan baik untuk kesehatan kulit, menghasilkan serotonin, mencegah depresi, kemudian mengurangi faktor-faktor kanker, resiko kanker, kemudian juga memberi pertahanan terhadap penyakit-penyakit autoimun, juga memperbaiki absorpsi dari kalsium dan fosfor di dalam usus, memacu produksi hormon-hormon, dan juga merupakan untuk penyakit-penyakit neurovegetatif serta melawan infeksi. Inilah kegunaan dari sinar matahari dan vitamin D. Vitamin D berguna untuk menguatkan imunitas kita, membantu diferensiasi sel. Peranannya adalah mensekresi insulin dan juga mengatur tekanan darah, membantu mencegah terjadinya penyakit, dan juga mempertahankan keseimbangan kalsium. Ya, ini bisa didapat dari ikan salmon, ya, atau juga dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi vitamin B mengatur fungsi sistem imun, mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor, mengatur sekresi insulin, adalah mengontrol proliferasi sel, dan juga menstimulasi diferensiasi sel, serta menginduksi kematian sel atau apoptosis yang secara fisiologis, dan juga mengatur transport kalsium di dalam otot. Nah, vitamin B3 berfungsi adalah pada usus, di sini meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat, serta mempercepat katabolisme dari asam empedu yang racun. Di ginjal dia akan meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfat. Pada tulang dia akan memacu terjadinya kalsifikasi dan penyerapan tulang. Kemudian pada kelenjar paratiroid dia justru menurunkan hormon sintesenya. Sedangkan pada sistem imun, di sini yang digunakan pada virus coronavirus tadi adalah untuk memodulasi respon imun serta menstimulasi imunitas yang bawaan. Sedangkan kalau sistem kardiovaskuler, D3 ini bisa mengatur adanya sistem renin-angiotensin. Sedangkan pada sel-sel kanker dia akan mencegah terjadinya proliferasi sel-sel kanker dan menurunkan dan mengurangi diferensiasi. Kembali saya ulang lagi, fungsi vitamin D adalah penyerapan kalsium di usus yang dibutuhkan untuk supaya terjadinya penggunaan efisien terhadap kalsium yang kita makan. Dia juga melibatkan pertumbuhan seluler, diferensiasi sel, serta kematian sel yang faali. Dia juga memacu sekresi insulin, dia juga memodulasi sistem imun, dan dia juga menurunkan inflamasi, serta meningkatkan perkembangan otot. Sumber-sumber dari vitamin D. Kebanyakan vitamin D didapat dari melalui sinar matahari. Tetapi banyak juga terdapat pada seperti misalnya musim-musim, ya, pada musim sinar, musim semi, musim gugur itu ya, musim. Kemudian pada waktu dari hari itu, misalnya pada jam 9 sampai jam 12, atau karena adanya polusi udara, atau karena awan yang meliputi langit, serta juga daerah-daerah geografis di mana Anda berada. Sehingga vitamin D juga kadang-kadang disebut sebagai vitamin sinar matahari. Secara kimiawi tadi dikatakan ada vitamin D yang namanya ergokalsiferol, atau nama lain vitamin D2, dibentuk dari ergosterol yang ada pada tanaman. Sedangkan yang
cholecalciferol atau vitamin D3 itu ditemukan pada binatang-binatang, dan semua kedua jenis sterol tadi adalah sama strukturnya, kecuali dia punya suatu gugus metil tambahan pada ergocalciferol dan merupakan ikatan rangkap. Ergocalciferol atau D3 cholecalciferol atau D2 ini adalah merupakan sumber dari aktivitas vitamin D, sehingga sering dikatakan dia merupakan provitamin D. Kembali lagi, vitamin B ada dua, cholecalciferol yang dari tanaman, ya terdapat pada kulit, ergocalciferol ada pada tanaman, vitamin D2, sedangkan D3 pada ikan atau pada daging. Vitamin D2 ini adalah merupakan resep bentuk dari vitamin D yang digunakan agar supaya sebagai aditif dari makanan seperti pada susu. Vitamin B biasanya adalah untuk fortifikasi vitamin D pada susu dan makanan, dan juga terdapat pada kombinasi obat, produksi kombinasi obat. Vitamin D2 dan D3 ternyata mempunyai efek atau aktivitas biologis yang sama. Vitamin B sebagai dinamakan juga sunshine atau vitamin sinar matahari. Selama terjadinya biosintesa kolesterol, yaitu yang terbentuk adalah sebagai senyawa intermediate karena terkena sinar matahari, menjadi 7-dehidrokolesterol yang diubah menjadi cholecalciferol atau D3 D2 dalam kulit. Sedangkan kulit yang pigmennya hitam atau yang mengandung banyak melanin kemudian juga akan mempengaruhi secara jelas pada sintesa cholecalciferol tersebut. Kita ketahui bahwa kulit adalah merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Produksi vitamin D di dalam kulit ini secara langsung proporsional terhadap kenanya sinar matahari dan berbanding terbalik dengan pigmentasi daripada kulit. Terkenanya sinar matahari pada kulit ini akan menghasilkan terjadinya toksisitas vitamin D, yang karena adanya terlalu banyak provitamin D3, maka dia dihancurkan oleh sinar matahari itu sendiri. Penyerapan diet dari makanan-makanan dari binatang seperti misalnya hati binatang itu mengandung banyak sekali D3. Sedangkan diet dari makanan tumbuh-tumbuhan banyak mengandung D2. Penyerapan D2 dan D3 adalah diserap melalui usus halus, kemudian ke empedu adalah merupakan hal yang sangat penting. Mekanismenya di sini vitamin D3 dan D2 dari misal-misal campuran yang terdapat pada garam empedu akan dihasilkan, diberikan kepada sel-sel mukosa, dan kemudian penyerapan terjadi karena adanya transport yang bersifat pasif. Transport tadi vitamin D akan diikat oleh globulin. Vitamin D adalah ditransportasikan melalui usus ke hati dengan mengikat dengan globulin. 25 hidroksi D3 dan 125 dihidroksi D3 ditransportasikan dari darah dengan diikat dengan globulin tadi. Disimpan, ada penyimpanannya dalam bentuk 25 hidroksi cholecalciferol sebagai sumber penyimpanan dalam bentuk vitamin D di dalam darah. Metabolisme dan fungsi biokimianya. Sintasa dari 1,25 dihidrocholecalciferol ini merupakan ada dua bentuk aktif. Aktif ini adalah vitamin D, ya, dan dia disebut juga sebagai kalsitriol. Cholecalciferol adalah merupakan rumus kimianya ada pada sudut 25, ya, pada rumus hidroksi cholecalciferol dengan mempunyai sifat enzimatik hidrosilase yang terdapat pada hati. Pada ginjal, dia mempunyai enzim yang spesifik yang namanya 25 hidroksi cholecalciferol 1 hidroksisilase.
Nah, enzim yang pada ginjal ini akan menghidroksilasi menjadi posisi 1,25 atau 125 DHCC. 1,25 DHCC mengandung 3 gugus hidroksil, yaitu pada posisi 1, 3, dan 25, dan disebut sebagai kalsitriol. Baik kedua enzim tadi yang dirawat pada hati maupun daripada ginjal memerlukan zat sitokrom P450, enzim NADPH, dan juga oksigen molekuler untuk proses hidroksilasinya. Pembentukan ini diatur oleh ginjal, yaitu oleh 1-alfa hidroksilase. Enzim yang pada ginjal ini aktivitas adalah meningkat apabila terjadi hipokalsemia. Kalau terjadi hipokalsemia, maka enzim ini akan meningkat. Hipokalsemia akan memacu sekresi paratiroid hormon yang kemudian dia meningkatkan 1-alfa hidroksilase lagi. Enzim 1-alfa hidroksilase dapat memberi umpan balik yang dihambat oleh 1,25 DHCC tadi. Kegunaan klinis pada gagal ginjal kronik, 1-alfa hidroksilase aktivitasnya ini dapat menurunkan pada sintese 125 DHCC. Kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya osteodistrofi ginjal atau disebut juga riketsia renal. Kondisi ini diterapi dengan memberikan preparat 1,25 DHCC dan 1-alfa hidroksilase defisiensi ini dapat juga menyebabkan terjadinya penyakit yang diwariskan, yaitu karena adanya hipoparatiroidisme. Kadar kalsium plasma dan fosfor pada darah, vitamin B mengatur kadar plasma dari kalsium dan fosfor. Nah, kadar kalsium dan plasma tadi diatur juga oleh pengaruh 125 DHCC, yaitu pada usus halus, pada ginjal, dan pada tulang. Dia juga mempertahankan kadar kalsium supaya meningkat penyerapannya dari kalsium tadi, sehingga dengan demikian di usus akan meningkatkan proses reabsorpsi kalsium, dan juga pada tubulus distal dari ginjal akan meningkatkan mobilisasi kalsium dari tulang. Biokimianya kalsitriol ini bekerja pada 3 level, yaitu untuk menjaga agar supaya kadar kalsium plasma tetap baik. Pertama, aksi pada usus. Kalsitriol meningkatkan absorpsi usus untuk kalsium dan fosfat. Pada sel-sel usus, kalsitriol ini mengikat dengan reseptor sitosolik untuk membentuk kalsitriol reseptor kompleks. Yang kedua, kompleks ini berinteraksi dengan DNA yang spesifik sehingga menimbulkan sintesa kalsium binding protein yang spesifik. Protein ini akan meningkatkan uptake ambilan kalsium oleh usus, dan mekanisme aksi kalsitriol ini sama dengan seperti hormon steroid. Yang ketiga adalah aksinya pada tulang. Pada osteoblast dari tulang, kalsitriol akan memacu ambilan kalsium untuk dideposit sebagai kalsium fosfat. Kalsitriol sangat penting untuk pembentukan tulang. Kalsitriol selama adanya hormon paratiroid akan meningkatkan mobilisasi kalsium dan fosfat dari tulang. Penyebab meningkatnya kadar kalsium dan fosfat juga di situ. Aksinya pada ginjal, kalsitriol juga melibatkan untuk mengurangi ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, sehingga dengan demikian menurunkan ekskresi serta meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfat. 25,25 dihidroksirokolekalsiferol atau DHCC ini adalah merupakan metabolit lain dari vitamin B. Dia dibentuk oleh ginjal karena adanya enzim 2,4 hidroksilase. Kalsitriol kadarnya cukup sehingga dengan demikian enzim hidroksilase tadi bisa memacu sintese untuk terjadinya senyawa 2,4,2,5 DHCC.
Kemudian juga untuk mempertahankan homeostasis kalsium, sintase daripada 2425 DHA tadi merupakan hal yang sangat penting. Vitamin B sebagai hormon. Kalsitrol dinyatakan juga sebagai suatu hormon kalsiotropik yang penting. Karena kalsiferol ini juga merupakan prohormon. Disebut vitamin B3 oleh kalsitrol adalah disintesa di dalam kulit oleh sinar ultraviolet dari sinar matahari. Secara biologis merupakan bentuk aktif dari vitamin D. Kalsitrol ini dihasilkan oleh ginjal. Kalsitrol juga menyerang pada organ-organ target organ tertentu yaitu pada usus, pada tulang dan pada ginjal. Aksi kalsitrol ini sama dengan hormon steroid. Dia mengikat reseptor pada sitosol dan kemudian membentuk kompleks untuk bekerja pada DNA, memacu terjadinya sintesa kalsium binding protein. Sintesa kalsitrol juga merupakan pengaturan yang mandiri oleh adanya umpan balik, yaitu kalsitrol decreasing, menurunkan sintesanya sendiri. Aktinomisin D adalah menghambat aksi daripada kalsitrol. Kalsitrol dapat menimbulkan efek pada DNA sehingga menghasilkan sintesa RNA. Anjuran kira-kira berapa jumlah diet yang perlu diperlukan untuk vitamin D? Pada anak-anak ada 10 gram per day atau 400 international unit per hari, sedangkan pada dewasa 5 gram atau 200 unit. Pada orang-orang hamil, pada orang-orang menyusui 10 gram, sedangkan pada usia di atas 60, 600. Sumber dari vitamin D adalah berjemur di sinar matahari bisa menghasilkan kolekalsiferol, dan juga dari sumber-sumber diet misalnya ikan yang berlemak, ya, minyak ikan dan juga kuning telur. Susu juga merupakan sumber yang baik. Jadi secara singkat penjelasan tadi dapat dilihat pada skema ini. Jadi susu, sinar matahari pada kulit, kemudian atau ini pada salmon, dia akan menghasilkan vitamin D3, kemudian oleh liver diganti menjadi vitamin D2 ini, kemudian ke ginjal, akhirnya menjadi kalsitriol ini. Dan kalsitriol ini bisa mengatur tekanan darah, bisa mempertahankan kesehatan kardiovaskuler, dan juga merupakan imunomodulator yang dapat digunakan untuk virus ini juga. Jadi ini terdapat pada prostat, pada kelenjar susu, pada kolon, pada paru-paru. Dan pada paru-paru ini menghasilkan regulasi pertumbuhan sel sehingga bisa mencegah terjadinya kanker. Apabila kita mengalami kekurangan vitamin B, maka akan menimbulkan riketsia pada anak-anak atau osteomalacia pada orang dewasa. Riketsia ini adalah merupakan kekurangan vitamin D yang terjadi pada anak-anak. Penyebabnya adalah diet yang kurang mengandung vitamin D dan anak tadi jarang kena sinar matahari. Riketsia pada anak secara khas diadani oleh adanya deformitas tulang disebabkan karena terjadinya mineralisasi yang tidak sempurna. Sedangkan pada dewasa disebut osteomalacia. Penyebabnya adalah karena kurangnya terkena sinar matahari atau rendahnya intake vitamin D. Gambarannya adalah demineralisasi terjadi terutama pada tulang belakang, pada pelvis, dan juga pada tulang pada ekstremitas bawah. Terjadi terjadi seperti pembuatan melengkung tulang panjangnya, dan dapat disebabkan oleh karena berat badan. Atau juga tulangnya memipih, misalnya pada tulang pelvis, dan bisa menyebabkan kesulitan untuk melahirkan. Riketsia ginjal adalah merupakan gagal ginjal yang kronis di mana enzim 1-alfa hidroksilase aktivitasnya menurun sehingga menyebabkan terjadinya sintesa yang menurun dari 1,25 DHCC.
Kondisi ini menyebabkan terjadinya osteodistrofi renal atau disebut juga rickettsia renal. Kondisi ini diterapi dengan memberikan preparat 1,25 DHCC atau 1-alfa hidroksilase tadi akan bisa disembuhkan. Keracunan vitamin D. Vitamin D disimpan terutama di hati. Vitamin D adalah sangat toksik apabila terjadi dosis yang berlebihan. Efek toksis tadi bisa menyebabkan demineralisasi tulang dan meningkatkan absorpsi kalsium dari usus serta menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kalsium plasma atau hiperkalsemia. Sedangkan hiperkalsemia itu sendiri akan berkaitan dengan terjadinya deposit kalsium pada jaringan-jaringan lunak seperti pada ginjal dan pada arteri. Dan ini semua akan menyebabkan terjadinya batu ginjal. Apabila konsumsi yang terlalu tinggi akan disertai dengan juga terjadinya penurunan nafsu makan, nausea, terjadinya rasa haus yang meningkat, dan berat badan yang menurun. Dapat juga menyebabkan terjadinya tulang yang membesar dan memendek, terjadinya kegangguan pertumbuhan tulang, dan juga tulang-tulang yang menumpu berat akan melengkung sehingga menimbulkan tungkai yang melengkung. Juga menurunkan kadar kalsium serum, menjadi deformasi otot, terutama menyebabkan kelemahan dan otot-otot perut. Pada pemeriksaan biokimiawi akan melihat di sini ada kalsium serumnya menurun, fosfor plasma juga menurun, dan juga alkalin fosfatase plasma juga meningkat. Ini gambarannya, ya, jadi melengkung, ya, melengkung. Jadi sumber dari vitamin D bisa pada susu, pada kuning telur, bisa pada minyak ikan. Efek dari vitamin D ada pada tulang, pada ginjal, dan pada traktus digestivus. Pada tulang menjadi mengaktifasi osteoblas, pada ginjal meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfor, sedangkan pada usus akan meningkatkan penyerapan pada kalsium. Ini tadi ya, bahwa sinar matahari akan meningkatkan melatonin sehingga terjadi siklus melatonin sehingga kita terbebas dari penyakit. Ini sumber vitamin D dan otak, ya. Anda lihat pada daerah sini ada VDR, vitamin D reseptor, ini akan terdapat pada daerah stimulus ini, dan ini bisa menghasilkan perkembangan otak, plastisitas dari sinap, kemudian juga signal kalsium, mengatur juga faktor-faktor neurotropik, neurotransmisi, neuroproteksi, dan juga antiinflamasi. Itulah sebabnya kalau terjadi defisiensi vitamin D akan menimbulkan penurunan kognitif, akan menimbulkan penyakit Alzheimer, akan menimbulkan skizofreni, depresi, multiple sklerosis, termasuk juga gangguan-gangguan afeksi musiman, penyakit Parkinson, autisme, stroke, dan epilepsi. Ini tadi vitamin D dan kelenjar pineal body, ya. Kelenjar pineal body ini kerjanya pada malam hari. Ya, kalau pada siang hari dia tidak menghasilkan melatonin. Maka tidur yang cukup adalah penting untuk mempertahankan kadar melatonin. Ini adalah mata ketiga, ya. Bentuknya seperti ini. Ini gambaran yang terdapat pada patung-patung di Mesir sudah bisa menggambarkan inilah mata ketiga. Sex, ya, indra keenam, ya. Jadi di sini langsung di sini talamus berfungsi untuk terjadinya pineal hipotalamus hipofise organ aksis. Jadi kadar kalsium plasma yang menurun atau meningkat akan menimbulkan sekresi kelenjar parathormon. Jadi kalau meningkat dia akan menghambat sekresi parathormon, tapi kalau menurun dia akan memacu sekresi kelenjar parathormon. Dan kelenjar parathormon ini akan menghasilkan hormon yang bisa mengubah
kolekalsium menjadi kalsitriol, sehingga bisa mempengaruhi usus, meningkatkan absorpsi kalsium dari usus, dan juga bisa memobilisasi kalsium dari tulang, dan juga bisa menurunkan ekskresi dari kalsium oleh ginjal. Ya, inilah skemanya. Ini juga di sinar matahari, vitamin D3 disimpan di hati, kemudian bisa mempengaruhi proliferasi klonal yang menghambat, dan juga menghasilkan kalsitriol ini yang bisa mempengaruhi pada berbagai macam organ, termasuk paratoid, jantung, tulang, usus, pankreas, dan juga eritrosit, dan juga limfosit. Ini juga sama, vitamin D, D3 tadi akan mempengaruhi makrofag, monosit, mempengaruhi T-sel 17, T-sel 1, sel-sel dendritik, beta sel yang semuanya berfungsi untuk pertahanan bawaan dalam imunitas. Sekarang hubungan kalsium dan vitamin D. Kalsium dan vitamin D ini sangat erat hubungannya tadi, bahwa penurunan dari vitamin D akan bisa juga menurunkan keseimbangan. Jadi Anda lihat di sini ada tulang pada usus, pada ginjal, dan pada aparat hormon. Hubungan antara kalsium dan vitamin D. Kalsium adalah merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk supaya tulangnya menjadi kuat. Karena tubuh kita sangat dibutuhkan untuk supaya bisa membantu secara baik tanpa bantuan dari vitamin D. Kalsium dan vitamin D bersama-sama saling bantu-bantu untuk memperkuat tulang sehingga mencegah terjadinya osteoporosis, artritis maupun tulang-tulang yang lemah. Fungsi kalsium, 99% dari kalsium dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga tulang-tulang kita, gigi kita menjadi kuat, dan juga mensupport struktur tulang. Bagian dari fungsi ini juga membantu untuk penjendalan darah, kontraksi otot, dan juga fungsi otak secara normal. Juga dibutuhkan untuk membuka sel-sel glukosa dengan jalan memperbaiki insulin. Juga bermanfaat untuk mentransportasi informasi secara kritis di antara fungsi-fungsi tubuh, sel-sel tubuh. Nah, vitamin D adalah merupakan vitamin yang larut dalam lemak, disintesa dalam tubuh. 1 juta orang di dunia mempunyai vitamin D defisiensi karena kurang cukupnya intake vitamin D. 96,7% orang-orang India dan Asia mempunyai juga defisiensi vitamin D, dan oleh karenanya dia mudah kena fraktur. Metabolisme vitamin D diulangi lagi, ini karena sinar ultraviolet ya, menjadi D3, kemudian di hati, kemudian di ginjal, dan ini akhirnya menimbulkan absorpsi kalsium dan juga mineralisasi tulang. Metabolisme kalsium di sini kelenjar paratiroid mengeluarkan parat hormon ya ke tulang, kemudian juga akan meningkatkan kadar kalsium dari dalam darah, kemudian masuk ke dalam usus halus, di sana dipengaruhi oleh kalsitriol yang dikeluarkan oleh ginjal, sehingga dengan demikian keseimbangan kalsium di dalam tubuh menjadi seimbang. Nah, vitamin D bekerja di dalam hati, dan dia mengeluarkan kalsitriol yang mempengaruhi ginjal agar supaya dia menjaga kadar kalsium tetap dalam keadaan keseimbangan. Jadi di sini secara singkat, usus halus oleh bekerja dengan vitamin D akan meningkatkan penyerapan kalsium. Sedangkan tulang akan bisa menguatkan resepsi tulang dengan bantuan vitamin D dan juga hormon paratiroid. Sedangkan di ginjal, vitamin D dan paratiroid juga akan meningkatkan reabsorpsi kalsium, sehingga dalam kadar serum dalam kalsium dalam darah ada 9-10 mg per desiliter, sehingga ini merupakan vitamin D dipergunakan untuk mineralisasi tulang.
Dan jadi di sini ada 3 faktor, kelenjar paratiroid, ya, adanya vitamin B dan juga kerja ginjal dan kerja liver. Jadi target jaringan dari vitamin B dan kalsium adalah pada tulang agar supaya terjadi penyerapan dan resorpsi. Sedangkan pada ginjal supaya terjadi reabsorpsi. Kalau ada intestin bisa terjadi absorpsi kalsium. Jadi reabsorpsi, absorpsi, dan resorpsi. Faktor-faktor prinsip yang berkaitan dengan kalsium dan metabolisme tulang adalah hormon paratiroid hormon, periparatid, vitamin D, dan kalsitonin. Parathormon dan vitamin D sangat berperan di dalam peranan sentral dari pengaturan metabolisme tulang. Kalsitonin adalah merupakan zat yang dihasilkan oleh sel-sel parafolikular dari kelenjar tiroid karena dia melepaskan apabila terjadi kadar kalsium dalam darah yang meningkat. Sehingga dengan demikian timbullah kalsitonin dari kelenjar tiroid. Efek dari kalsitonin pada tulang adalah menurunkan penyerapan tulang dan juga menghambat agar terjadi aktivitas penghancur sel-sel penghancur yang namanya osteoklas. Sedangkan pada ginjal aktivitasnya menurunkan reabsorpsi kalsium dan fosfat serta meningkatkan ekskresinya. Jadi kalau ada keseimbangan kalsium yang normal seperti ini, kalau terjadi negatif akan terjadi ini. Sehingga terjadilah mineralisasi tulang menjadi menurun. Demikian juga sama halnya seperti pada skema ini. Sinar matahari akan mengubah provitamin D atau ini menjadi vitamin D3. Kemudian di hati diubah menjadi kalsidiol. Kalsidiol di ginjal juga menjadi kalsitriol. Dan kalsitriol ini bisa mempengaruhi usus, tulang, otot, jantung, kanker, sistem imun, dan pankreas. Sehingga dengan demikian vitamin D ini sangat penting untuk imunitas juga. Efek multiple dari lingkungan sangat mempengaruhi kondisi biologis dan interaksi kimiawi yang dipengaruhi oleh second messenger system melalui perubahan-perubahan epigenetik. Di sini termasuk vitamin D, antioksidan, dan juga zat-zat kekurangan mikronutrien, juga gangguan kimiawi lingkungan, toksin-toksin kimiawi lingkungan, mikroba, dan lain sebagainya, atau juga toksin-toksin karena alkohol, karena tembakau, karena medikasi, juga karena adanya yang berkaitan dengan kemiskinan, malnutrisi, gaya hidup, juga karena adanya kerusakan kumulatif dari DNA, dan juga karena kurangnya sinar matahari atau kurangnya orang berada di luar rumah, karena penuaan, dan oleh karena adanya gangguan-gangguan yang diwariskan. Semuanya ini akan menimbulkan overaktivasi dari sitokin, enzim-enzim, dan juga sistem adrenoid intraseluler, sehingga menimbulkan terjadinya stres oksidatif seluler yang berlebih-lebihan, sehingga merusak kerusakan DNA dan juga menimbulkan apoptosis sel, sehingga terjadilah penuaan dan kematian secara dini. Ini semua menunjukkan bahwa manusia adalah holobiont. Dia tidak bisa terpisah dari lingkungannya, baik lingkungan di luar tubuhnya maupun lingkungan mikroba di dalam tubuhnya. Sintese dan regulasi kalsitriol. Sama aja tadi di sinar matahari ultraviolet, ya, kemudian dirubah di sini oleh vitamin D tadi menjadi kalsidiol. Kemudian kalsidiol menjadi kalsitriol. Dan kalsitriol tadi bisa mempunyai efek fisiologik, bisa menimbulkan enzim, hormon, atau prehormon. Yaitu namanya ekokalsiferol, vitamin D3. Nah, Anda lihat di sini vitamin D3 ini adalah, ada COVID-19, adalah untuk supaya fungsi proimunnya meningkat, supaya mencegah terjadinya badai sitokin. Sedangkan pada penyakit Parkinson juga dia akan meningkatkan imunitas adaptif dan imunitas bawaan dan juga merupakan antiinflamasi. Sedangkan pada orang tua dia akan secara khas akan menormalkan defisiensi yang terjadi pada tubuhnya. Anda lihat di sini
Ya, sinar matahari tadi merubah ini menjadi ini, kemudian berubah menjadi kalsidiol, kalsidiol menjadi kalsitriol, dan kalsitriol tadi akan menimbulkan ini imun sel dan makrofag yang bisa meningkatkan pertahanan terhadap infeksi meningkat sehingga terjadilah Treg PIN ya, sehingga terjadi di sini. Jadi dengan demikian vitamin B sangat penting untuk pertahanan pada penyakit corona atau infeksi corona ini, bisa mempertahankan tubuhnya. Ya, ini vitamin B tadi reseptor, kemudian sel-sel endotel, sel-sel otot polos, sel-sel jantung, otot jantung, sel-sel dendritik, kemudian sel-sel T-sel dan juga sel yang menghasilkan limfosit tadi. Sehingga Anda lihat di sini terjadinya bisa mempertahankan sistem imun, bisa meningkatkan respon inflamasi pada jaringan vaskuler, dan juga bisa menimbulkan kontraktilitas miokard jantung yang optimal, bisa menimbulkan remodeling fisiologik yang adaptif pada arteri dan pada jantung, dan juga bisa modulasi gena osteoblastik, dan juga bisa menimbulkan keseimbangan fisiologik antara fibrinolisis dan trombogenesis, dan juga bisa meninggalkan endotelial optimal, fungsi endotel yang optimal, dan tonus vaskuler yang baik. Sehingga dengan demikian vitamin D reseptor ini menunjukkan bahwa vitamin D sangat dibutuhkan untuk tubuh kita agar supaya, dan kita ketahui sumber vitamin D yang paling baik adalah sinar matahari. Ya, saya rasa cukup sekian. Ini adalah kelima ya. Ternyata fungsinya banyak sekali untuk anti-aging, juga anti disfungsi ereksi pada laki-laki, menurunkan risiko impoten dan sebagainya. Demikian Pak Radit, sekilas saya telah jelaskan betapa pentingnya vitamin D untuk kita konsumsi tiap hari, yaitu dengan DD, sinar matahari, pada jam-jam 11 sampai ke atas. Kemudian Anda juga mengkonsumsi ikan, susu, ya, dan juga berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang mengandung kadar B, vitamin D yang banyak. Demikian Pak Radit. Baik, Dr. Syafiq. Terima kasih banyak ini ya. Wah, mantap sekali penjelasannya ya. Jadi kita semakin gamblang melihat fungsi dari vitamin D tadi ya. Hubungannya banyak sekali ya, termasuk dengan tulang, dengan sistem imunitas kita ya. Macam-macam dari sudah disebutkan tadi ya. Nah, oke, tanpa berpanjang-panjang ria, saya buka sekarang sesi untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin lebih mendalami, lebih tanya mengenai soal vitamin D tadi. Sekarang saya sudah buka untuk sesi pertanyaannya. Silahkan, siapa yang mau bertanya dulu? Coba saya tolong dibuatkan slide yang ada vitamin D, fungsi vitamin D itu. Oke, saya buka dulu. Pada slide nomor 5 mungkin. Ya, sebentar dokter ya. Oke. Terus. Yang skema terus. Ya, terus. Ini ya, hop ini. Oke. Jadi ini secara singkat kuliah seminar hari ini adalah seperti itu, bahwa vitamin D akan meningkatkan fungsi regulasi imun. Vitamin D akan mengatur fosfor dan kalsium homeostasis. Vitamin D akan mengatur sekresi insulin. Vitamin D bisa mengontrol proliferasi sel. Vitamin D bisa memacu diferensiasi sel. Vitamin D bisa memacu menginduksi terjadinya apoptosis.
Vitamin D juga bisa mengatur transport kalsium pada otot. Vitamin D juga bisa membuat mineralisasi tulang dan pertumbuhan tulang. Sedangkan vitamin D3 ya pada usus akan meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor, meningkatkan katabolisme asam-asam empedu yang racun, pada ginjal akan meningkatkan reabsorpsi kalsium dan fosfat, pada tulang akan memacu kalsifikasi tulang dan penyerapan, pada kelenjar paratiroid akan menurunkan sintesa parat hormon dan pelepasannya, pada sistem imun akan bisa memodulasi respon imun dan memacu imunitas alami, dan pada kardiovaskuler akan bisa mengatur sistem renin angiotensin, sedangkan pada sel-sel kanker justru akan menghambat proliferasi dan induksi terjadinya diferensiasi sel kanker. Ini gambaran secara singkat, semuanya ada di sini yang tadi sudah saya jelaskan. Supaya kita tidak kehilangan jejak, skema ini adalah sangat penting. Silakan bertanya. Halo dokter, Ya, saya kurang jelas mengenai ini hubungannya vitamin D dengan melatonin. Jadi, ya. jadi biasanya vitamin D itu disarankan minum sore hari atau malam hari apa adakan itu dokter? Terima Jadi kasih. begini, jadi melatonin itu disebabkan terjadi kalau ada proses diurnal, ada pergantian siang dan malam. Kalau malam kan tidak ada sinar matahari, maka melatonin dikeluarkan. Kalau melatonin dikeluarkan, maka tubuh kena pengaruh melatonin. Tetapi kalau siang hari, melatonin bisa dicegah. Jadi di sini ada siklus melatonin. Karena adanya sinar matahari, maka melatonin berhenti sehingga kita terhambat dari penyakit. Enggak, apa ada kerjasamanya vitamin D saat kita konsumsi? Biasanya kalau kita konsumsi vitamin D itu setahu saya Itu adalah dari sinar matahari. kalau konsumsi yang obat gitu loh dok, maksudnya tambahan. Enggak Vitamin C. apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Nah, kekurangan vitamin D akan juga mempengaruhi siklus melatonin. Ya. Iya dokter. Iya, terima kasih. Kembali. Oke, mantap Bu. Silakan teman-teman yang lain, kalau mau bertanya, monggo. Assalamualaikum dokter, mau tanya. Nyambung. Ini berhubungan dengan ini dokter. Ya kalau bayi kuning itu sebenarnya faktornya kenapa itu dokter? Itu karena livernya belum sempurna berkembangnya. Jadi terjadilah empedu yang belum sempurna. Jadi dengan demikian maka terjadi kuning. Maka dengan sinar matahari maka dibantu untuk memperbaiki kondisi itu. Makanya kok harus dijemur terus. Sinar matahari berkaitan dengan hati supaya diubah menjadi kalsidiol. Kalsidiol ini diubah oleh ginjal menjadi kalsitriol. Nah, kalsitriol ini yang berfungsi yang penting tadi. Kalsitriol atau D3, kalsidiol atau D2. Jadi vitamin D2 didapat dari tanaman, memakan sayur-sayuran. Kalau D3 dari ikan, kuning telur, susu dan sebagainya. Oh iya. Ya, paham. Ya. Makasih dokter. Kembali. Jadi tidak soal vitamin D2, D3 nanti pada ujungnya akan sama-sama diubah menjadi kalsitriol itu di ginjal ya dokter ya? Ya, tapi yang penting adalah D3. Sehingga kalau kita hendak meningkatkan imunitas, sebetulnya yang paling penting vitamin D3. Yang didapat dari ikan, salmon, ya, dari kuning telur, dari SU, sarjana utama. Apa itu? Susu-susuan.
Saya kan sarjana utama itu. Baik, silakan teman-teman yang lain kalau mau bertanya, monggo. Ya, saya Pak. Pak, tadi kan apa? Yang pro itu loh Pak. Kan kalau dari makanan kan pro vitamin, ya kan ya? Masih Ya. pro gitu kan Pak? Ya, Terus vitamin D2 dan D3 seringkali disebut sebagai provitaminnya D. terus gimana Pak? Diubah menjadi apa? Pakai matahari gitu ya Pak ya? Gimana Pak? Ya, jadi kan matahari tadi akan mengubah ya menjadi di dalam hati menjadi D2. Kemudian di ginjal menjadi D3. Dan D3 ini yang mempengaruhi semuanya. Jadi tanpa adanya sinar matahari ya tidak mungkin ada D2 dan D3. Tetapi gitu. D2 ini didapat dari sayur-sayuran. Sedangkan yang D3 didapat dari ikan, kuning telur, SU tadi. Jadi kalau kita makan yang cukup diet seperti itu, maka kita cukup baik. Maka pada orang-orang yang kekurangan, misalnya pada orang-orang yang kurang sinar matahari, dia terjadi mineralis tulangnya akan terganggu sehingga tulangnya bengkok. Yang namanya riketsia. Riketsia ini bisa terjadi juga karena ginjal. Karena fungsi ginjal yang jelek, maka bisa terjadi juga riketsia. Tulangnya melengkung, memipih, bengkok. Kemudian pada pelvisnya akan menipis, mudah sekali fraktur. Jadi yang di sini mengatakan bahwa vitamin D adalah sunshine vitamin. Tetapi vitamin D juga merupakan prehormon karena adanya D3 tadi. Yang skema tadi saya perlihatkan. Berarti tetap harus kena matahari ya Pak ya? Iya. Jadi kalau bagi orang-orang yang tidak punya matahari kan dia pakai tanam-tanaman, dia pakai ikan salmon, dia pakai kuning telur dan jadi Tuhan itu kan maha adil. Karena matahari kan tidak selamanya ada di kutub utara dan kutub selatan. Maka orang Eskimo dengan makan ikan salmon dia bisa menjadi baik. Maka bersyukurlah kita sebagai orang-orang tropis. Ya, daerah tropis. Orang Indonesia ini kan paling baik ini. Ini kan surga dunianya kita, Indonesia ini. Cuma orang-orang Indonesia nggak pernah merasakan itu surga. Dia malah senangnya merusak karena cara berpikirnya cara berpikir barat. Gawe ora iso senangnya merusak. Tubuh sendiri juga dirusak. Maka yogurt itu penting. Yakult itu penting. Karena apa? Karena mikrobiota daripada tubuh tadi akan tetap ada. Jadi di mulut ini banyak sekali virus, mikroba, di kulit juga banyak. Nah kalau kita bisa mempertahankan mikroba dalam jumlah yang cukup, artinya mikrogenom dan tumbuhan juga baik, homeostasis, maka kita sehat. Maka dikatakan kita bisa sehat dengan mengkonsumsi makanan yang baik dari lingkungan kita. Jadi Anda bisa lihat di YouTube ada suatu lecture yang paling baik atau buku yang dihasilkannya oleh Dr. William Li yang mengatakan eat, beat the disease. Makan bisa mempertahankan atau bisa menyerang penyakit. Penyakit bisa disembuhkan dengan makan. Tapi makan yang bagaimana itu nanti dalam buku Eat, Beat the Disease disebutkan. Dan tadi William Lee tadi mengatakan ada 5 faktor selama kita mempertahankan. Coba slide pertama, Pak. Pak, tadi slide pertama. Ya. Ya, selama kita baik pembuluh darahnya, angiogenesisnya, selama kita modifikasi DNA-nya baik, selama regenerasinya baik, selama mikrobiomnya baik, sistem imunnya baik, maka kita sehat. Dan kesehatan tadi yang paling penting adalah mikrobiom dan imun sistem. Jadi jangan sampai kita ini terlalu resik. Ya, terlalu resik.
Sedikit saya ini gosok-gosok, lama-lama mikrobiom kita akan berkurang. Kalau jumlah mikrobiom berkurang, dia mudah sekali diserang oleh mikrobiom yang ada di luar. Jadi kita ini kadang-kala makan makanan yang seperti tidak sehat, sebetulnya juga gado-gado itu penting juga karena ini mikrobiomnya akan menjadi sehat. Suka berpuasa juga mikrobiomnya baik karena puasa akan menimbulkan autofagi. Sel-sel yang masih sehat akan memakan sel-sel yang sudah rusak termasuk racun-racun. Jadi sel-sel ini mengadakan gladi resik seluruh tubuhnya sehingga merupakan detoksifikasi yang paling baik dengan berjalan berpuasa. Apalagi kalau berzikir ngaji itu detoksifikasi, puasa detoksifikasi. Kalau orang Muslim katanya nggak ada istilah bayar-bayar, nggak ada kan orang makan itu. Wah, melambung kan pernah. Biar aja orang lagi bersusah-susah juga. Gimana? Ya Pak. Terima kasih Pak Safik penjelasannya. 5 faktor ini sangat ilmu yang baru, jadi tolong dibaca lagi di YouTube, lihat ya. Yang mana Pak? Ini loh 5 faktor ini. Selama kita imun sistemnya baik, selama mikrobiomnya baik, berarti angiogenesisnya baik, modifikasi DNA juga baik, regenerasinya baik, kita tetap sehat. Maka dikatakan rethink health as event. Berpikir kembali bahwa konsep kesehatan adalah pertahanan tubuh, bukan untuk menghilangkan penyakit. Sehat adalah pertahanan. Dengan mempertahankan mikrobiom yang ada, dengan makan macam itu Yakult, yogurt ya, itu cukup bisa memperbaiki mikrobiom kita. Jadi kalau kita sikat gigi jangan terlalu rese-rese karena kuman-kuman di gigi ini juga penting untuk menghasilkan sesuatu. Ojo kemersik lah, alami aja. Maka ngilang itu kan nggak bagus ya Pak. Ngilang itu lebih baik daripada sikat gigi. Ntar pada nginang lagi jangan-jangan ya. Ya semua yang orang-orang dulu tidak semuanya jelek. Malah itu alami. Sesuatu yang alami adalah menyehatkan. Sesuatu yang buatan itu merusak kesehatan. Jadi kalau makanan biar enak dikasih moto, dikasih pengawet dan sebagainya, orang dulu nggak pernah cip-cip dengan tangan. Wah, hebat. Sayurannya ibu-ibu dulu sama sayuran Ajinomoto itu berbeda. Maka di luaran banyak sekali junk food. Gulanya banyak supaya kita lapar terus, supaya kita beli terus. Masak di dapur jarang. Maka orang-orang wanita tidak menjadi anggota DPR lagi, menjadi anggota MPR, emperan rumah, medung rumah. Padahal DPR itu penting, dapur. Nah kalau kita di dalam rumah, kita kena sinar matahari ya juga jelek. Jadi keluar, olahraga di luar halaman rumah. Jangan di rumah dekem sinetron, badi tapel, pasti berlalu terus. Pak Safik. Filmnya juga jelek. Sampai kau tahu toh? Wah tahu dong. Saya aja malah nggak tahu. Nah itu. Dokter mau tanya lagi nih. Kurang gaul Pak Radit. Dokter, halo? Ya. Untuk dalam keadaan yang overdosis vitamin D itu bisa terjadi hiperkalsemia. Nah, itu apa ada kasus seperti itu dokter? Itu kok apa kelebihan berjemur apa gimana? Manusia itu seringkali berlebih-lebihan. Sate sapiring pengen tandu meneh telung piring. Ngono warek-wareken nembe hukum gosip. Ya dah. Jadi mumpung aji mumpung enak, lidah bisa bergoyang-goyang, ora apa-apa lawin begitu wetenge kewareken nembe krasa. Jadi jangan musrifun, Tuhan mengatakan, jangan kau berlebih-lebihan, sak maju wae.
Karena orang yang musrifun, yang berlebih-lebihan itu mufsidin, merusak mikrobiota yang ada di tubuh. Akibatnya terjadilah ketidakseimbangan antara genomnya bakteri dan virus sama genomnya kita. Maka terjadilah peperangan di dalam negeri. Ya, jadi tubuh kita adalah merupakan kerjasama antara kuman-kuman dan bakteri-bakteri serta virus-virus yang menjadi flora tubuh kita dengan sel-sel kita. Kalau itu jumlahnya berkurang, sel juga akan mengalami gangguan dan penyakit. Itulah yang namanya mikrobiom, dan imunitas merupakan side by side bekerja sama. Iya. Jadi yang tahu wedi itu tidak paten, tidak usah cemas. Iya. Proses ini, tubuh kita hebat. Kita dibuat oleh Tuhan sebaik-baik bentuk, mempunyai kemampuan adaptasi yang maha hebat. Tapi kita tidak bisa beradaptasi kalau kita dipisahkan dari problem, tidak bisa. Makin banyak problem, makin kita menghadapi problem, tubuh kita makin tahan uji. Makin besar ombak, makin besarlah karang. Karena ombak yang besar membawa hikmah yang besar, yaitu berupa plankton-plankton yang banyak. Dan plankton yang banyak memperkuat karang. Jadi cara berpikir kita harus kesadaran metagenetik. Iya. Tidak ada yang negatif, nggak ada. Di dalam negatif ada positifnya. Di dalam positif ada negatifnya. Jadi hiduplah seimbang. Kita gunakan kesadaran yang baik dengan jalan kita nih positive thinking terhadap apa yang kita makan. Kita makan makanan yang bergizi tapi merengut, sama aja bohong. Karena pikiran kita adalah main hipotalamus, hipofise, target organ. Jangan suka marah, karena marah kalau dibalik haram. Tanpa izin MUI yang namanya marah adalah haram. Karena marah kalau dibalik haram. Jadi jangan suka marah-marah. Jangan MRGT, jangan MRGS, jangan rongos, jangan merengut. Tapi semile, guyu. Hadapi dunia ini dengan senyum. Don't worry, be happy, Tuhan bersama kita. La tahzan, la takhaf, Tuhan bersama kita. Terus kayak ngono kok ya si kurang marem. Manusia ini kurang apa tuh? Tuhan mencintai kita tapi kita nggak mencintainya, kan lucu. Hidup adalah ROBE, hidup adalah cinta kasih. Jadi daripada kita pakai WA-nya handphone, lebih baik pakai WA welas asih dari hati kita. Mendoakan yang baik teman-teman kita, yang sukses kita bersyukur, jangan merengut. Malah dengki, iri hati, wah lah itu kan penyakit, sumber penyakit. Maka orang dulu bilang, ojo go telu, ojo gumun, ojo gelo, ojo gugu. Karena D3 ini sumber dari penyakit. Ya, dokter. Kalau bahasa Inggrisnya 3T, trauma, toksin, ya lah, threat. Threat apa? Threat, ancaman. Oh. Hujan-hujani, atau 3S, stimulan, sugar, stress. Selama 3S dan 3T itu kita nggak biasa, ya kita tetap sehat. Badan kita ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga tahan uji. PUTW, varietas unggul tahan wereng. Orangnya masuk corona. Iya, dokter. Makasih, dokter. Ya. Sudah nggak bisa buat tubuh, tapi menjelek-jelekan tubuh, adaptasinya kurang, selnya jelek, dan sebagainya. Oh, nggak boleh iso ngawur. Kita bangga kita punya sel di tubuh kita. Kita bangga kita punya sehat. Kita bangga
bahwa mata kita masih Harus bersyukur ya. ya harus bersyukur dulu. Harus bersyukur. Bersyukur, kemudian nanti Tuhan akan menambah. Lah sidik-sidik negatif, thinking negatif, kumannya ngerokoti, terjadi kumpulan di dalam paru-paru, maka paru-parunya gimana ya? Ujian-ujian ini terus. Kapan kita bangga pada badan kita sendiri? Olahraga yo merengut-merengut. Olahraga ya olahraga dengan senyum, dengan gembira. Tidak terpaksa. Orang saja hujan-hujani. Kalau menyuruh anak jangan pakai. Nanti kalau tidak begini tak hukum. Yang namanya represif. Gunakan pendekatan persuasif. Betul, Safik. Itu di bagian ini, itu kan fungsi sinar matahari kan mengubah 7 dehidrokolesterol ini menjadi kolesikatrisitrol ini ya, Dok, atau vitamin D. Iya. D3 ini ya. Vitamin D itu salah tuh D2 harusnya. D2 ya. Mana? Kemudian ke liver baru D3. Oh, jadi yang diubah ini D2. Ya. Dari 7 ke D2, D2 ke D3 baru ginjal. Oke, jadi yang mengubah adalah liver ya, dari D2 ke D3. Ya. Atau juga oleh intake dari makanan, dari diet. Makan hati. Nah, porsinya lebih banyak mana? Yang dari alami, maksudnya yang dari sinar matahari atau yang dari diet? Apanya? Yang dari sinar matahari porsinya. Oh, lebih banyak dari sinar matahari ya. Orang-orang yang tidak punya sinar matahari, masa Tuhan begitu? Tidak adil dong. Ya. Silakan ambil dari tanaman, karena tanaman juga sudah menyerap sinar matahari. Silakan dari binatang, karena binatang juga sudah menyerap dari sinar matahari. Dan begitu. Iya, yang di kutub utara itu kan pada banyak makan ikan. Iya, misalnya, no, apa rade jenenge. Karena gak ada matahari. Tuhan itu Rahman dan Rahim, sayang sama makhluknya. Stop dengan negatif thinking. Oke, silakan. Yang mau bertanya lagi, kalau ada lagi. Ya. Jelas banget ya. Silakan. Dari fungsinya untuk imunitas tuh bagus sekali ya, terutama di saat-saat sekarang ya. Itulah sebabnya berjemur ya. Berjemurnya jam 9 sampai jam 1 tadi ya? Jam 11 sampai jam 3. Jam 3. Yang benar yang mana itu dokternya? Yang benar ya yang ini. Yang jadi jam 11. Wih, panas banget ya. Iya. 11 sampai jam 3 ya? Iya. Wow. Tapi waktunya jangan terlalu lama, misalnya ada tadi disebutkan ada berapa 10 menit? 15 sampai 20. Ya. 15 sampai 20. Bu Ayu jangan takut hitam nanti. Ya, ini udah hitam, udah belak ya Pak. Kesehatan nggak? Nah, ireng-irengnya awal dewe masih hitamnya orang itu. Ya lah. Makanya orang negro itu kuat-kuat ya fisiknya, ya, apanya kuat. gitu ya. Orang mau kuat ngono itu kuat kabeh. Iya. Makin pucat-pucat malah. Dokter, ini tadi ada disebutkan salah satunya itu fungsi dari vitamin D3 itu. Salah satunya itu untuk penyakit yang disebut neurovegetatif. Itu penyakit apa ya dokter? Belum pernah dengar ya. Neuro itu salah, vegetatif itu fungsi kehidupan kita bernapas, makan, itu vegetatif. Itu batang otak itu kan vegetatif brain. Otak kita kan ada 3, cortical brain, limbic brain, vegetative brain, sama enteric brain. Nah, mikrobiom itu adalah otak di usus. Jadi kalau kondisi mikrobiom jelek, maka otaknya juga jelek. Ya, kita diingatkan lagi ya. Ada 5 otak ya, yang terakhir spiritual brain ya. Iya. Betul ya. Tadi yang apa? Berjemur itu yang jam 11 sampai jam 3 itu ya Pak? Iya. Jadi berjemur setelah jam 11.
Ya jam 11, mulai jam 11 nggak apa-apa. Enggak, maksudnya sebaiknya setelah jam 11 kan, maksudnya tadi dari slide-nya itu ya, bukan sebelum jam 11 gitu, Pak? Antara jam 11 sampai jam 3. Ya, ya, ya. Panas-panas ya, Bu. Wes enak banget pokoknya, aku kemarin udah nyoba jam 11 tuh langsung strap. Itu pun harus pakai daster sundel bolong. Jadi belakangnya itu harus terbuka. Ini orang sementara panas yang mengenai vitamin B3. Cuma vitamin B3 sudah dibisniskan harganya mahal. Oh iya, iya, iya. Pak, tadi Iya. sebelum jam 11 vitamin D3-nya sedikit gitu, Pak? Iya. Oke. Itu kaitannya sama sinar ultraviolet D. Mulanya ini pupur, Ada tapi rasa kakean pupuran juga jelek itu. Kulitnya buat tutupi dengan krim-krim itu juga jelek. Oh, iya ya. Nah iya, Menutupi. sinar matahari melebu malah dibatasi. Pak, kalau yang apa? Katanya sinar ultraviolet kan kalau dengar-dengar kan berbahaya gitu loh, Pak. Jadi kan orang itu mungkin kalau siang-siang pada Kan takut. sinar yang hanya berbahaya, tapi ada juga yang tidak berbahaya. Lagunya juga Nenek bilang itu berbahaya. Yeay. Oke, oke. Jadi jam 11 sampai jam 3 ya, Pak ya? Ya. Udah. Tapi nggak lama-lama, Bu. Lakukan dengan gembira, jangan merengut. Jangan 4 jam. Jangan 4 jam. Ilmu yang paling baik adalah ilmu ikhlas. Nek gue ikhlas, ape. Nah, orang tahu ikhlas merengut wae negatif thinking terus. Senangnya curiga terus. Nanti gege gimana? Oke, ya sudah. Kesadaran kita genetik, ayo mulai sekarang. Positive thinking. Kalau ada hal baru jangan negatif, terima dulu, dikunyah-kunyah. Kemudian sidik-sidik mau opo gimana? Katanya Belanda berpatroli masuk kampung, keluar TNI. Jadi bawah sadar Anda harus diprogram kembali menjadi program yang positif. Itu namanya kesadaran metagenetik. Yang ada hanya welas asih, positive thinking, senyum, narimo, ikhlas, cedak karo pangeran, jumbuhin kawula Gusti. Ora gotelu, ora gumun, ora gelo, ora getun, ora gugup. Orang gelo kan tidak nerima ing pandum. Orang gugup kan tidak yakin. Orang gumun kan ono setan ujub. Wah kae duwe kene aku ora duwe apa-apa lah. Mulailah penyakit di hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Akhirnya dengki, iri, akhirnya mangkeloni basur enak. Orang berhasil kita harus gembira, jangan malah meteng-teng. Wah, kayak kok sugi aku ora wah genti. Langsung metani tumo, ketak-ketik wah kaya ini. Sing jenenge bodone mulai metani nak banget cetak-cetuk. Lingso. Lagune Jawa lingso. Ada tumbuh, Pak. Iya. Saya nggak ngerti Pak artinya Pak. Kadang-kadang Anda nggak perlu ngerti supaya Anda selalu bertanya. Karena rasa ingin tahu itu penting, harus ditumbuhkan. Aku ingin ngerti ngono, aku ingin tapi tidak usah terburu-buru, tidak usah ke susu-susu, nanti malah nggak baik. Apalagi Anda sudah seorang wanita sudah punya susu sendiri pakai susu-susu. Namanya nggak bersyukur itu. Wis duwe dhewe marang golek-golek. Goleknya boyolali. Susah. Ya, susune sapi. Sapi ini kayak jenengku sapi.
Dokter Syafiq itu senangnya gitu. Jadi kalau yang nggak ngerti Jawa itu memang ini maksudnya apa, arahnya kemana? Bingung. Sengaja. Itu kalau kesadaran metagenetik tidak berhenti di situ. Kalau nggak ngerti langsung cari informasi. Wong ada internet. Nggak ketinggalan. Bahasa Inggris sudah di bahasa Inggris. Sekarang masalah bahasa kan bukan masalah kendala, sudah digital ya. Jadi kali-kali tanya pada saya what itu sudah ada di internet. Tapi tanyalah pada saya why, mengapa kok itu seperti itulah, itu tanya saya. Tapi kalau what tanya di Google. Ya. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas ya. Boleh tahu dokter untuk Sabtu depan topiknya apa ini? Ya apa kira-kira? Ayo teman-teman, kalau mau usul topik apa Sabtu depan? Vitamin C ya, ada yang usul vitamin C nih. Ya, Oke, vitamin C. Jadi minggu depan kita bahas ya dari D mundur ke C ya. Ini Kalau golongan darah itu penting nggak sih, Ya. Pak? Apa? Golongan darah itu penting nggak? Ya, oh iya golongan darah. karena ada makanan untuk golongan darah O, makanannya ini ada. Ya, Jadi ketahanan tubuh imunitas apa tuh kan pengaruh maksudnya ada itu, Pak. juga yang pengaruh ya. Iya kan golongan darah O makannya ini, jangan makan itu itu loh. Ada. Ada bukunya. Iya golongan darah aja tuh. Iya. Gimana mau vitamin siapa? Golongan-golongan. Golongan aja Pak, golongan. Golongan. Sip. Ya, wes. Ya, berarti apa? Golongan darah? Ya. Iya. Oh iya, golongan darah. Oke, minggu depan pembahasannya golongan darah ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Syafiq. Kalian kalau untuk golongan darah pemaparannya. itu gimana? Apa? Apa Bu? Apa? Apa Bu Ai? Baik. Malah hilang. Iya, katanya orang suka ada yang golongan darah A itu orangnya seperti ini, orang golongan darah O seperti ini gitu. Apa itu ada sangkut pautnya enggak? Ada sangkut pautnya. Golongan darah A itu jangan makan ini, jangan makan itu, makanlah ini, makanlah itu. Ada. Semua itu ada ilmunya kalau ingin ngerti. Tapi ilmu itu tidak ada yang absolut. Kamu harus bahasa seni merangkai-rangkai bunga. Jangan terlalu kaku. Kaku itu PKK, pegel keju kemeng, suwe-suwe pekok. Ini kesadaran metagenetik nggak pernah PKK. Selalu open mind, terbuka. Lembah mana? Kamu ada pertama, diterima dulu. Dia dicerna dulu. Dicari bukti-buktinya. Oh ternyata bener Pak Syafiq. Nah, ngono jangan. Waduh kaku nih koyo kuwi jenenge pekok. Itu namanya otak. Jadi percaya. Jadi percaya semuanya itu dokter. Jadi percaya semua itu ada kekurangan dan ada kelebihannya. Ada yusros, di setiap kesulitan ada kemudahan, di dalam kemudahan ada kesulitan. Itulah konsep yin yang-nya dalam Quran yang namanya azwajan. Kepribet kue maca Quran orang ngerti apa-apa. Ya lihatnya sinetron badai pasti terlalu katanya. Nah, mau. Oke, sayang sekali teman-teman, Bapak Ibu semua harus saya sudahi. Terima kasih banyak Dr. Syafiq untuk pemaparan hari ini. Kita akan tunggu untuk Sabtu depan ya. Pada hitungan yang kelima mundur kita akan sudahi pertemuan kita. Baik ya, 5, 4, 3, 2, 1, OTI. Terima kasih. Terima kasih.